semua, saya Erni Kurniawati, mahasiswa program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh Ciamis. Video ini dibuat sebagai UTS dari mata kuliah Pengelolaan Laboratorium yang diampu oleh Bapak Adi Meladon MPD dan Dr. Haji Adul Rusyana MPD. Di sini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat pengawetan tumbuhan secara alami atau yang dikenal dengan istilah herbarium kering. Dan tanaman yang saya pakai sebagai spesimen adalah bunga mawar dengan nama ilmiah Rosa hyproida yang termasuk ke dalam famili Rosaceae. Herbarium berasal dari dua kata, hortus dan botanicus, yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Secara sederhana, herbarium adalah koleksi spesimen yang dikeringkan dan disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Herbarium terdiri dari dua jenis, herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah adalah pengawetan tumbuhan menggunakan bahan kimia berupa formalin 4%, sedangkan herbarium kering adalah pengawetan tumbuhan secara alami. Untuk membuat herbarium kering, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu pertama koran, kardus, dan sebagai pengganti papan untuk pengepresannya, saya gunakan buku. Nah, kemudian jangan lupa yaitu identitas tanaman. Karena herbarium kering yang baik itu adalah yang disertai dengan identitas. Identitasnya itu meliputi ada klasifikasi dari si tumbuhan yang akan dijadikan herbarium, kolektor dan nomor koleksinya, habitat, dan asal si tumbuhan tersebut, kemudian nama daerah atau nama lokal dari si tanaman gitu. Nah, cara membuat herbarium kering ini ada dua proses. Yang pertama ada yang melalui pengeringan langsung dan pengeringan bertahap. Kalau yang melalui proses pengeringan langsung biasanya setelah dibersihkan, si tumbuhan yang akan dikeringkan ini langsung ditumpuk dengan koran atau kardus dan alat pengepres, kemudian disimpan di tempat yang kering atau di tungku pengering selama kurang lebih 2 minggu kalau optimalnya. Nah, sedangkan pengeringan bertahap itu sebelum dilakukan pengepresan, terlebih dahulu dilakukan perebusan. Ini berfungsi sebagai proses untuk mematikan sel-sel si tumbuhan. Biasanya direbus kurang lebih 3 menit, tidak terlalu lama. Dan setelah itu ditiriskan, kemudian disimpan di koran. Kali ini saya membuat herbarium keringnya itu dengan menggunakan proses yang kedua, yaitu proses pengeringan bertahap. Nah, di sini saya punya spesimen yang sudah direbus. Sebelum lanjut, kita lihat dulu yuk proses perebusan si mawar. Pertama, kita potong dulu di bagian pangkal tangkainya bunga mawar ini. Nah, ini dia tangkai bunga mawar yang sudah dipotong tadi. Kemudian tahap selanjutnya akan direbus. Baik, di sini saya menggunakan penanak nasi. Untuk tempat perebusannya, kebetulan ada pan yang sudah tidak dipakai. Ini saya isikan air beberapa gelas secukupnya saja.
dan disikannya air hangat biar cepet ya. Kemudian kita tutup, kita sambungkan ke arus listrik, lalu kita switch ke mode cooking dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan bunga mawarnya. Wah, sudah mendidih teman-teman. Langsung saja kita masukkan bunga mawarnya. Kemudian kita tutup dan tunggu kurang lebih 3 menit. Ini dia setelah perebusan selama 3 menit dan siap untuk melalui proses-proses selanjutnya. Nah, setelah semuanya siap, mari kita mulai pembuatan herbarium kering dengan cara pengeringan bertahap ini. Pertama, kita letakkan dulu kertas karton atau kardus paling bawah, seperti ini. Timpa dengan koran. Kemudian kita letakkan si tumbuhan yang sudah direbus tadi. Ingat harus rapi ya. Kemudian setelah rapi bentuknya, kita timpa lagi dengan koran. Setelah itu, setelah si spesimen tertutup, kita tumbuk lagi dengan kertas karton atau kardus. Terakhir, kita tumpuk dengan buku sebagai pemberat seperti ini. Nah, setelah tertumbuk seperti ini, kita tunggu. Untuk waktu optimalnya sebenarnya kurang lebih 2 minggu. Tapi karena ini pembuatannya dibatas, jadinya saya akan mencoba membuka ini setelah 1 hari, setelah 1 malam. Oh ya, kalau misalnya kalian melakukan ini dalam waktu 2 minggu itu, jangan lupa untuk sering-sering mengecek si korannya ini ya. Kalau misalkan kondisinya basah, itu kalian harus ganti lagi dengan yang baru gitu. Misalnya tiap beberapa hari sekali gitu, agar tidak tumbuh jamur dan supaya proses pembuatan herbarium kering ini berhasil. Jadi sampai besok kita lihat hasilnya ya. Oke, ini dia si bunga mawarnya yang sudah disimpan selama sehari semalam. Sekarang kita buka sama-sama yuk. Kita lihat gimana hasilnya. Nah, ini dia nih kalau lihat hasilnya. Ternyata 1 hari aja udah cukup ya. Ini udah kering, mungkin karena tanamannya kecil, ukurannya kecil, jadi waktu sehari semalam tuh cukup. Kalau misalnya si tanamannya besar, mungkin butuh waktu lebih lama untuk proses pengeringan. Kita langsung saja sediakan HPS dan lem, atau kalian juga bisa pakai selotip yang bening atau yang putih. Tapi di sini saya gunakan lem kertas saja. Oke, langsung kita tempel. Ingat harus rapi ya. Dan herbarium yang baik itu harus lengkap organ vegetatifnya sama organ generatifnya. Organ vegetatif itu organ pertumbuhan seperti daun, batang. Kalau organ generatif itu organ untuk proses
berkembang biak. Oh ya, jangan lupa juga tempel identitasnya. Selesai. Tada, ini dia hasilnya. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Herbarium memiliki beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya 1. Sebagai pusat referensi untuk identifikasi, misalnya untuk para pelaku konservasi. 2. Sebagai lembaga dokumentasi, misalnya tumbuhan yang memiliki sejarah, sebagai penemuan baru atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tertentu. 3. Sebagai pusat penyimpanan data. Ini berguna bagi para ahli kimia untuk mempelajari alkaloid atau para ahli farmasi untuk mempelajari tumbuhan obat. Meskipun begitu, herbarium kering tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dapat bertahan lebih lama daripada herbarium basah, bahkan hingga ratusan tahun. Sedangkan kelemahannya, spesimen mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai atau frekuensi pemakaian yang cukup tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.